Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 semester 4 kelas 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Charter Internasional dan Diskriminasi Harga. Nama kelompok Afriyanti Wulandari, Besedade Ashari, Erna Rahmawati, Raudatil Jannah, dan Umi Kalsum. Pertama, pengertian kartel. Secara umum, kartel adalah suatu hubungan adanya kerjasama antara beberapa kelompok produsen dan perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga dan membatasi suplai dan kompetensi. Menurut salah satu ahli Winardi, kartel adalah suatu gabungan atau persetujuan dari para pengusaha yang secara yuridis maupun ekonomis berdiri sendiri. Charter internasional secara umum adalah suatu organisasi yang berisikan berbagai produsen komoditi tertentu dari beberapa negara. Contoh charter internasional: International Air Transport Association (IATA), International Bauxite Association (IBA), dan Organisasi of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Jenis-jenis kartel. Yang pertama, kartel harga. Dalam kartel harga disepakati harga minimum suatu barang yang boleh dijual. Anggota kartel dilarang untuk menjual barang di bawah harga minimum yang telah disepakati. Yang kedua, kartel syarat. Dalam kartel disepakati syarat-syarat yang seragam dalam hal penyerahan, pembayaran, dan pembungkusan barang. Yang ketiga, ada kartel rayon. Dalam kartel ini disepakati daerah penjualan setiap kartel, tujuan penerapan daerah pemasaran agar tidak terjadi persaingan antara anggota rayon. Yang keempat, kartel produksi. Dalam kartel ini disepakati jumlah maksimum barang yang boleh diproduksi oleh setiap anggota. Yang kelima, sindikat penjualan. Dalam kartel ini disepakati bahwa anggota kartel harus menyerahkan barang hasil produksinya untuk dijual dengan satu harga. Dan terakhir ada kartel pool. Dalam kartel ini keuntungan yang diperoleh anggota kartel dikumpulkan dalam kas bersama kemudian dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sekarang masuk di keuntungan kartel dan kelemahan kartel. Yang pertama, keuntungan kartel, yaitu kedudukan monopoli dari kartel di pasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, resiko penjualan. Barang-barang yang dihasilkan oleh resiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Yang ketiga, kartel itu dapat melaksanakan rasionalisasi sehingga harga barang-barang yang dijual di produksi kartel itu cenderung turun. Kelemahan kartel, dalam berbagai kemungkinan saingan kartel dapat menyeludup ke dalam anggota kartel. Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat karena kartel itu praktis dapat meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa. Yang terakhir, peraturan-peraturan yang dibuat bersama di antara mereka dengan sanksi-sanksi intern kartel itu akan meningkat kebebasan para anggota yang bergabung dalam. Diskriminasi harga. Pengertian diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Contoh diskriminasi harga. 1. Harga barang komoditi dijual ke luar negeri lebih mahal daripada di pasar dalam negeri. 2. Harga jual semen di dalam negeri lebih mahal daripada yang diekspor ke luar negeri. Diskriminasi harga atau dumping. Dumping adalah sebuah tindakan ekspor barang ke negara lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga normal di negara pengimpor. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya praktik dumping, yaitu adanya suatu tindakan balasan, yaitu berupa pengenaan bea masuk yang diberikan oleh negara pengimpor barang dari negara pengekspor. Menurut Kamus Hukum Ekonomi, dumping adalah melakukan praktik dagang eksportir dengan cara menjual komoditi di pasaran internasional
dengan memberikan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada negerinya sendiri. Jenis-jenis dumping. 1. Persisten dumping merupakan kecenderungan suatu negara dalam melaksanakan tindakan monopoli yang berkelanjutan kontinus dari suatu perusahaan pasar domestik, tujuannya untuk mendapatkan profit banyak dengan cara menetapkan harga lebih tinggi dalam negeri daripada di luar negeri. Kedua, predatory dumping ialah tindakan perusahaan dalam menjual barang hasil produksinya dengan harga yang lebih murah untuk jangka waktu tertentu temporari. Tujuannya adalah untuk menekan perusahaan lain dalam menurunkan harga barangnya menjadi lebih rendah hingga batas perusahaan itu tidak mampu lagi dan perusahaan tidak akan mampu menyaingi bisnisnya. Ketiga, sporadic dumping adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menjual produknya ke luar negeri menggunakan harga jauh lebih rendah secara sporadik dibanding dengan harga dalam negeri dikarenakan adanya kelebihan produksi dalam negeri. C. Kebijakan politik dumping dan tujuannya. Kebijakan politik dumping adalah tindakan perdagangan internasional yang dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak lazim karena hal ini dapat merugikan negara lain apalagi bila tindakan tersebut disengaja. 3. Jenis diskriminasi harga. 1. Diskriminasi tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama atau diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. Kedua, diskriminasi tingkat kedua. Dalam jenis diskriminasi ini, perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk pembeli. Ketiga, diskriminasi tingkat ketiga. Diskriminasi ini dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Ada 5 tahap yang harus dilalui perusahaan dalam menerapkan diskriminasi harga diilustrasikan oleh Yelker dan Hertig. Pertama, menyeleksi harga market. Kedua, membagi target market ke dalam segmen pelayanan konsumen yang lebih kecil. Ketiga, mengestimasi permintaan untuk masing-masing segmen. Keempat, menentukan reservation price yang mengidentifikasikan keinginan untuk membayar untuk masing-masing segmen. Kelima, menentukan harga untuk masing-masing segmen. Contoh penerapan diskriminasi harga: 1. Industri transportasi. 2. Harga retail. 3. Kupon. 4. Harga premium. 3. Keuntungan diskriminasi harga: 1. Peningkatan pendapatan. 2. Peningkatan layanan konsumen. 3. Memberikan keuntungan pada konsumen. 3. Kelemahan diskriminasi harga: 1. Harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. 2. Surplus konsumen menurun. 3. Ketidakadilan bagi konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.